Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafian. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Sosiologi. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan tag video pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba kalian lihat dulu di kiri kanan, samping, depan, belakang. Apakah masih ada sampah atau kotoran? Silakan kalau ada sampah untuk dibuang dulu ke tempatnya. Kalau nggak ada, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah menjaga kebersihannya. Nggak ada? Nggak ada ya? Bapak lihat juga sudah bersih sepertinya. Baiklah, kalau tidak ada, KM mana? KM silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadir semuanya? Apa? Siapa yang tidak hadir? Naila. Naila. Kenapa Naila? Sakit sejak kemarin atau baru hari ini? Baiklah, kita doakan semoga Naila cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Bapak harap sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian bisa mengikutinya dengan tertib, mengikuti peraturan sehingga nanti kita dapat berkegiatan pembelajaran hari ini dengan lancar. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita memulai ke materi, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Mana ya? Pertanyaannya, apakah kalian pernah melakukan olahraga kelompok seperti bermain futsal? Pernah. Pernah? Pernah. Cung yang pernah? Pernah main futsal? Pernah. Atau main voli? Pernah. Futsal. Pernah. Atau main apa lagi ya yang berkelompok? Basket? Pernah? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana apabila ada yang curang dalam bermain futsal, bola basket, atau dan lain sebagainya? Tunjukkan tangan. Izin. Rian, gimana? Baik Pak, izin menjawab. Kalau Rian sendiri, kalau misalkan ada yang bermain curang, pasti ada perasaan kesal. Ya. Gitu. Dan mungkin yang Rian harapin itu dapat sanksi yang melanggar aturan tersebut atau yang curang itu. Nah, kata Rian pasti akan timbul rasa kesal, jengkel mungkin ya, karena naon sih dia main futsal tapi caranya kayak gitu, licik, pakai orang dalam misalnya, wasitnya dibayar misalnya. Nah, itu pasti akan timbul. Jadi diharapkan ada apa ya, ada sanksi yang mungkin nanti bisa diterapkan kalau misalnya ada kecurangan dalam hal tersebut. Oke Rian, mana bukunya? Ada? Kalau tadi kan Rian sudah menjawab pertanyaan, akan dapat cap. Biasa ya sistem pembelajaran Bapak. Kalau apapun kalian berpendapat, berani mengajukan pendapat, kalian dapat cap. Apakah kalian masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Siapa? Putri? Apa? Jadi Kita pada sudah membahas apa? pertemuan sebelumnya kita telah membahas kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan
dan di antara mereka itu saling berinteraksi. Gitu, Pak. Jadi sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan hidup bersama gitu ya, Iya. kesimpulannya. Oke, mana bukunya, Putri? Boleh beri tepuk tangan buat Putri. Kalian diharapkan dengan menggunakan model problem based learning, dan nanti kita akan menggunakan metode studi kasus dan tutor sebaya, kalian nantinya dapat memahami bentuk-bentuk masalah sosial dengan cermat, kritis, kolaboratif, dan juga percaya diri. Perlu kalian ketahui kalau misalnya kalian hidup berkelompok, nanti tidak akan jauh dengan yang namanya masalah sosial. Kalian punya circle? Punya nggak? Punya nggak? Apakah pernah kalian saling ngomongin di belakang, saling gosipin, Ada atau ada perseteruan misalnya gara-gara hal sepele, misalnya, kamu mau kataku juga suruh bawa ini besok, tapi nggak dibawa misalnya. Pernah kayak gitu? Nah, itu juga salah satu bentuk masalah sosial. Yang pertama, bagaimana kabar orang tua dan teman saat ini, kemudian biasanya kamu berangkat dengan siapa, terus ada kejadian unik apa, dan juga bagaimana harapanmu terkait pembelajaran hari ini. Siapa yang akan mencoba menjawab? Saya, Pak. Indah dulu, silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kabar orang tua dan teman saat ini? Kabar orang tua Indah alhamdulillah sehat, untuk saat ini sehat dan baik-baik saja, dan semoga nanti kedepannya juga bisa sehat dan baik-baik saja. Amin. Ada nggak? Jafira, silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama, bagaimana kabar orang tua saya dan teman saya? Ya. Alhamdulillah kedua orang tua saya saat ini keadaannya sehat dan semoga seterusnya tetap sehat juga. Amin. Lalu untuk teman-teman saya khususnya di kelas ini kebanyakan hadir yang berarti sehat, namun sayangnya mungkin ada satu orang yang tidak bisa mengikuti kelas ini dikarenakan sakit, dan semoga teman saya itu cepat sembuh ke depannya. Amin. Lalu biasanya saya Kamu berangkat sama siapa? Ya, saya biasanya berangkat sekolah diantar oleh ayah menggunakan sepeda motor. Namun hari ini kebetulan saya berangkat bareng teman saya. Teman apa teman? Orangnya ada di sini, Pak. Oh, ada sini. Ada Pertanyaan ketiga, kejadian unik apa saat kemarin? Ada kejadian unik. apa? Ada katak loncat atau apa? Enggak. Enggak. Jadi saya pribadi itu kan emang orangnya nggak akrab dengan kakak saya ya atau saudara saya. Iya. Namun ada satu kejadian di mana ayah saya harus pergi jauh dan menitipkan amanat ke kakak saya, di mana amanat itu berisikan harus sayang ke adik, nggak boleh jadi kaku dengan adik. Dan uniknya ucapan itu manjat di kakak saya. Sampai saat saya mau berangkat sekolah, beliau atau kakak saya ini nawarin saya untuk berangkat bareng. Dan itu adalah hal luar biasa dalam kehidupan saya. Sangat langka mungkin ya. Sangat langka. Selain unik juga langka. Dulu juga langka. Pertanyaan terakhir, Bagaimana harapan saya terkait pembelajaran hari ini? Tentunya yang pasti semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Apa yang akan disampaikan dapat dipahami oleh semuanya, dan yang paling penting adalah semoga pembelajaran kali ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk Jafira. Mana bukunya? Selain asesmen diagnostik non-kognitif, nah, kalian coba siapkan HP kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Silakan. Ambil yang dicas, boleh diambil dulu. Lewat kolong aja, karena kabelnya menghalangi. Sudah? HP-nya? Sudah dikeluarkan? Sudah. Ada kuotanya nggak? Ada. Nah, Bapak nanti akan mengirim link Google Form di grup kelas kalian. Ada 5 pertanyaan yang kalian harus isi. Ini akan mengukur kemampuan awal kalian mengenai materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai bentuk-bentuk masalah sosial. Bentar, Bapak kirim dulu ke grup kelasnya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang, karena itu soalnya cuma pilihan ganda kok.
Kalau sudah selesai, di close aja. Oke, kalau udah beres, di close aja, nggak apa-apa. Salah juga sebisanya, karena ini untuk atau hanya mengukur kemampuan awal kalian, tidak menilai hasil akhirnya. Jadi salah juga nggak apa-apa. Bapak rasa sudah pada selesai? Tidak apa-apa. Yang belum selesai silakan klik selesaikan sekarang karena waktunya sudah 5 menit. Sudah ya? Kita lanjut ke pematerian, yaitu mengenai bentuk-bentuk masalah sosial. Ada banyak ya ternyata masalah sosial itu. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan mungkin sering kita jumpai sehari-hari, ya kan? Sudah bukan menjadi hal yang hal yang lumrah lagi. Kemudian pengangguran juga sama, ini berkaitannya dengan ekonomi, juga dengan kemiskinan juga sama dengan ekonomi. Di sini sebutkan golongan angkatan kerja yang belum melakukan sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang, itu pengangguran. Kriminalitas ini terkait pencurian, perampokan. Ada yang pernah kena copet di angkot misalnya? Pernah nggak? Ada mungkin ada yang pernah nyopet di sini? Nah, itu masuknya nanti ke kriminalitas. Kemudian ada kesenjangan sosial. Ini perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Misalnya kalian punya circle kalian itu HP-nya iPhone semua. Kalau misalnya yang mau ikut ke kalian, HP-nya kamu kudu iPhone lah. Android mah minggir dulu misalnya. Misalnya, itu kesenjangan sosial. Karena kan biasanya yang pakai iPhone itu berarti memiliki ekonomi yang lebih dari cukup. Kecuali iPhone yang dulu. Kemudian korupsi, tindakan penyelewengan yang dapat merugikan bertujuan untuk memperkaya diri. Ada yang pernah korupsi di sini? Korupsi uang kas misalnya. Jujur sekali. Misalnya kalian bayar PS 50.000 tapi dibilanginya 200.000 misalnya. Wah, parah. Itu juga termasuk perbuatan korupsi. Kemudian yang berikutnya ada kolusi, persekongkolan antar pihak yang dapat menimbulkan. Nah, kalau ini kelanjutan dari korupsinya, karena ini kan biasanya KKN ya, ngegabung korupsi, kolusi, nepotisme. Nanti ada nepotismenya. Kolusi itu ini dilakukannya secara berkelompok. Misalnya di sini ada panitia event PS. Nah, kalian melakukannya secara berkelompok. Ini artisnya misalnya cuma 10 juta, kumaha mun ke diajuin ke sekolahnya 20 juta misalnya. Lumayan kan bisa kebeli skincare 1 tahun misalnya. Glowing berapa lapis nanti. Kemudian ada nepotisme. Perilaku menganakmaskan keluarga, saudara atau teman kalian sendiri di atas kepentingan umum. Ini mungkin ke jalur jalur orang dalam. Misalnya tadi nih pagi-pagi kan kalian baru melihat bukan orasi, kampanye calon ketua OSIS kan? Iya. Di situ kan salah satu kampanyenya ada yang namanya Jacinda. Jacinda kan anaknya Pak Rahmat sebagai Wakasek Kesiswaan. Iya. Nah, kalau misalnya dia terpilih, pasti akan timbul stigma di masyarakat itu. Oh, Jacinda mah anaknya Pak Rahmat Wakasek, jadi pasti kepilih karena dia anak emaskan misalnya. Nah, itu kalau kejadian berarti itu mungkin faktanya kayak gitu, itu maksudnya nepotisme. Terus intoleransi, sikap mengabaikan kepentingan ataupun perasaan orang lain. Ini biasanya berkaitan dengan agama kan. Kalau misalnya kita harus saling menghargai, meskipun beda agama harus tetap saling menghargai, bertoleransi. Kemudian ada ketidakadilan. Ini cenderung kayak berat sebelah antara satu pihak dengan pihak lain. Misalnya Bapak membagi kelompoknya, kelompok satu itu yang pintar semua. Nah, itu nanti timbul ketidakadilan. Yang terakhir, gentrifikasi. Ini gambaran dari pembangunan kota yang menyingkirkan kelompok marginal. Di tempat tinggal kalian,
ada dibangun perumahan kayak gitu nggak? Ada. Perumahan kayak subsidi gini rumahnya teh. Ya yang sama bentuknya. Nah itu teh secara tidak langsung nanti masuknya ke gentrifikasi karena sudah menyingkirkan kelompok marginal yang notabene itu adalah warga sekitar yang dulunya kan ada yang bertani, ya kan? Ada yang berladang, berkebun dan lain sebagainya. Sekarang diratakan, diganti dengan yang namanya perumahan. Nanti lebih lengkapnya kita kerja kelompok mengenai bentuk masalah sosial ini. Namun sebelum bagi kelompok, Bapak ada salah satu tayangan video terlebih dahulu. Ini di mana, Pak? Gimana ya? Kelihatan nggak? Ini mohon maaf videonya malam-malam. Di Bekasi kejadiannya. Ada orang Bekasi di sini? Ada Planet Bekasi? Jadi ini ceritanya polisi lagi nangkep yang tawuran malam-malam. Yang notabene pelakunya itu masih seumuran kalian ternyata remaja. Tuh. Ya, kejadiannya jam 1 malam ternyata. Tetap ya, meskipun mereka bawa celurit, kalau udah ketangkep polisi mah. Dari pemaparan video tersebut timbul pertanyaan, satu pertanyaan. Bagaimana sikap kalian, menanggapi permasalahan sosial tersebut yang notabene tadi kan tahu kalian pelakunya itu rata-rata saat ditanya polisinya itu masih pelajar di salah satu beberapa sekolah di Bekasi kota tadi. Ada yang menanggapi? Pak. Tian, gimana tanggapannya? Oke, baik Pak, izin menjawab. Dari video tersebut kan menampilkan bahwasannya ada aksi tawuran dari para remaja yang seumuran sama kita juga gitu. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama dari kurangnya rasa mengontrol diri gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada pengontrolan orang tua juga gitu. Karena faktor yang penting juga itu dari pengawasan orang tua, gimana cara orang tua mendidik, kemudian mengawasi anak-anaknya, dimulai yang ditonton dan apapun yang dilakukan. Kemudian faktor yang ketiga juga mungkin gitu kan di sekolah itu ada beberapa eskul, tapi mungkin ada beberapa anak yang merasa bakatnya itu tidak bisa ditampung di sekolah tersebut dan tidak ada wadah yang bisa dia salurkan untuk menyalurkan bakatnya gitu. Jadi solusi yang memang bisa ditawarkan kalau menurut Rian pribadi yaitu adanya pengawasan yang lebih gitu dari orang tua. Bukan kita harus memahami mereka, tapi kita harus lebih memahami mereka apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan gitu. Kemudian dari pihak sekolah juga harus memberikan bimbingan tertentu yang memang mendidik mereka tentang bahayanya tawuran tersebut gitu Pak. Mungkin gitu. Beri tepuk tangan untuk Rian. Nah, kalau lihat video tadi, berarti Rian masuknya ke bentuk masalah sosial yang mana? Kan tadi ada kriminalitas, pengangguran, kemiskinan. Kriminal. Berarti masuknya ke kriminalitas, karena itu termasuk tawuran itu termasuk kriminalitas. Jadi ternyata bentuk-bentuk masalah sosial itu sudah tidak asing lagi mungkin di negara berkembang itu. Dan kalian dalam hal ini berarti agar tidak terbawa ke hal-hal yang negatif, kalau kata Bapak sendiri, teman itu memang sebetulnya harus dipilih. Kan ada istilah jangan pilih-pilih temanmu harus sama siapa we. Nah kalau zaman sekarang mah justru harus dipilih teman itu kalau kata Bapak sendiri.
Percuma nanti kalian pilih teman, tapi temannya menjerumuskan kalian ke hal yang negatif seperti itu. Semoga kelas ini tidak ada ya. Nah, sekarang untuk menangani atau menanggapi masalah bentuk-bentuk masalah sosial ini, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok sosiologinya masing-masing. Kalian lihat tampilan di depan, Bapak sudah membagikan materinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bawa artikel yang telah Bapak tugaskan minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Sudah ya, sesuai tema ini. Jadi kelompok 1 nantinya akan mengulas kemiskinan atau pengangguran, kelompok 2 kriminalitas atau kesenjangan, kelompok 3 korupsi, kelompok 4 intoleransi, dan kelompok 3 mengenai ketidakadilan. Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya. Sudah pegang semuanya? Sudah. Coba perhatikan terlebih dahulu. Nah, di sana ada petunjuk LKPD-nya. Sebenarnya sudah ada di sini, kalau kalian lihat. Ada? Nah, kita fokus yang langsung ke LKPD intinya. Jadi, sesuai dengan artikel yang kalian bawa, kalian tuliskan bentuk masalah sosial yang kalian dapat sesuai kelompoknya terlebih dahulu. Namun sebelumnya kalian tuliskan dulu nama anggota kelompoknya siapa aja di atas, nama singkatnya aja, kemudian kelas apa, dan tulis bentuk masalah sosialnya apa, misalnya kriminalitas atau dalam kurung pencopetan, boleh ditambahin. Kemudian dari solusi tersebut apakah akan timbul pro dan kontra atau enggak. Misalnya gini, Bapak kasih contoh yang tadi yang video itu kan termasuk kriminalitas kan. Nah, solusinya tadi kata Rian sudah dijelaskan, harus ditingkatkan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Terus jangan salah pilih pergaulan. Nah, pro itu kan setuju berarti. Pengawasan itu menurut kalian bagus nggak pengawasan orang tua ke anaknya? Jadi di sini boleh 3 atau 2 juga nggak, tapi 3 sih, 1, 2, 3. Ini kan nanti bisa dibuka gini. Tulis. Tadi ini Gimana kelompok 2? Ada kendala? Aman ya? ini mau dinamain gimana? Bikin nama dulu. 3 katanya. Boleh, silakan ke toilet. Sayang. Gak apa-apa. Kamu apa? Ini lagi penting. Jaga ya. Gimana kelompok 3 aman? Aman ya? Artikelnya udah kan? Ada? Ini nama kelompok. Gimana kelompok 4? Kamu bos spidol? Aku ada. Juga bawa tapi lo mau. Mau, boleh. Ini kalian dapat apa temanya? Kayaknya nggak bisa. Warna ada. Berarti tulis aja intoleransi mengenai sekolah yang melakukan apa misalnya gitu aja. Satu apa ya? Bukan satu paragraf, satu kalimat. Satu paragraf mah kebanyakan. Ada warna. Di kertas aja tempel kepit Ya, pakai kertas aja tapi tempelin pakai di dalam. Ya tuh. Kelompok 5 gimana? Ada kendala? Bisa ya? Ini biar kolor. Ini sebelah sini. Ngadepnya kemana? Ya berarti sebelah kiri di sini artikelnya. Ini pakai yang besi. kalau dari sini juga Iya nih. Pakai yang besi apa ini? tidak higienis. Enggak, di sini tetap berarti harus di sini artikelnya. Iya. Soalnya kan orang-orang pasti nanti yang yang menanggapi ngebacanya artikel dulu kan, baru nanti LKPD-nya di sini. Bagus kalau itu. Kurang atasan dikit. Nah, jangan sampai out. Agak rapi jadi begitu. Capek.
Bener. Kalau udah langsung tuliskan, langsung tempel ke styrofoamnya. Ini sama aku ah. Bisa kan? Jangan. Oke, beres. Satu kelompok lagi, kelompok 5. Kelompok 5 udah? Karena kelompok lain sudah selesai. Udah ya? Oke, semuanya sudah selesai. Silakan tunjuk perwakilan satu orang dari setiap kelompok. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Citra. Kelompok 3? Umbu. Kelompok 4? Kelompok 5? Silakan dalam waktu 1 menit kalian jelaskan, 1 atau 2 menit kalian jelaskan ke teman atau kelompok sebelahnya. Kemudian kalau sudah selesai silakan berkeliling ke kelompok lain. Silakan lihat, hati-hati ya bawahnya, jangan sampai rusak hasil pekerjaan kalian. Ini bekasiin kan bisa tulis di sini. Beauty privilege itu kayak orang yang fisiknya sempurna lah, kepribadian sempurna, mereka tuh sering diutamakan. Coba. Utamanya dalam dunia pekerjaan. Nah, ada nih misalkan orang yang melamar pekerjaan itu kan cuma satu kan, pasti banyak saingannya. Tapi di antara pesaing dari mereka tuh ada yang lebih cantik atau enggak lebih tampan gitu dari. Nah, biasanya mereka itu yang kategorinya fisiknya lebih baik lah, lebih bagus. Mereka tuh cenderung Ngadepnya ke sana. dipilih lebih Sini. diutamakan lebih. Kita akan melakukan evaluasi melalui aplikasi Live Worksheet. Nanti kalian masuk ke situs yang Bapak bagikan. Silakan kalian klik link tersebut, lalu login menggunakan username dan passwordnya masing-masing. Ini kalau yang nggak kebagian bisa lihat ke depan. Ada di sana ada apa ya, bentuk masalah sosial di kotak yang ini. Terus solusinya yang kalian tawarkan itu seperti apa? Ada 2 solusi. Ini individu ya tugasnya. Yang lain ada? Ada. Gak apa-apa, Rian tunggu dulu aja. Kalau ada silakan kalian kerjakan. Nanti akan muncul hasilnya berapa. Sesuai materi hari ini kan? Masih belum pada selesai. Belum ada, Pak. Solusi satunya apa ya? Solusinya apa? Adanya pas tugas. Oke, waktunya sudah habis. Nanti kalian bisa lihat nilainya di depan. Seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga ini evaluasi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bagaimana? Ada yang mau menjelaskan? Silakan, Santi. Dengan cara berdiskusi dengan teman-teman yang lain, menyatukan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Dan mungkin ada sedikit Kekurangan nggak? ya. Boleh, kekurangannya apa? Mengenai waktu ya. Waktunya ya? Karena waktunya kayak keterbatasan gitu, jadi kita kayak kurang enjoy buat belajar karena merasa terkejar oleh waktu.
kita hari ini sudah membahas mengenai bentuk-bentuk masalah sosial, dan materi pertemuan berikutnya kita akan mengulas bentuk masalah sosial ini ke dalam suatu bentuk penelitian sosial. Jadi nanti kalian akan seolah-olah menjadi seorang peneliti. Itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Nggak ada? KM mana? KM silakan tutup saja, baca doang, nggak apa-apa. Duduknya seperti ini dulu. Perhatian siap. Perhatian siap. Pulang. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti pekerjaannya dikumpulkan.